Bertahun-tahun yang lalu, seorang kapten bajak laut hebat bernama Wunan dikatakan telah menjarah sepertiga dari semua emas di dunia. Meskipun hidupnya berakhir, legendanya tetap hidup dan bajak laut di seluruh dunia terus mengejar peta harta karunnya. Belakangan, peta hartanya berada di tangan Eldorago yang brutal, yang segera berlayar menuju Pulau Emas. Di tempat lain, bajak laut topi jerami yang beranggotakan Luffy, Zoro, Nami, dan Usopp menemukan diri mereka kelaparan akibat Luffy memakan semua perbekalan mereka. Masalah mereka diperparah oleh pasukan pencuri Eldorago yang diam-diam menaiki Going Merry untuk mengambil semua barang berharganya. Awalnya Luffy ingin berterima kasih kepada pencuri karena diberi makanan. Namun saat Luffy mendekat, mereka menembaknya. Sontak Luffy menyerang mereka, dan dalam prosesnya, dia menemukan perahu milik pencuri itu dikemudikan oleh seorang anak laki-laki bernama Tobio. Beberapa saat kemudian, Eldorago datang dan melepaskan kekuatan buah iblis Gogonomi miliknya. Jeritannya menghancurkan perahu pencuri dan membalikkan Merry. Sementara Nami dan Usopp tersapu, Zoro menyelam ke laut dan berhasil menyelamatkan Luffy dan Tobio. Saat Tobio menjelaskan ambisinya untuk Pulau Emas, Luffy dan Zoro mengabaikannya karena mereka mencium bau makanan. Bau itu membawa ketiganya ke restoran oden terapung milik Ganso, kakek Tobio, yang mengabdikan hidupnya untuk restoran oden miliknya. Tobio, yang mencemooh tujuan hidup Ganso dan mengidolakan Wunan, terus-menerus kabur dari restoran kakeknya agar bisa bergabung dengan kru Wunan. Saat Luffy dan Zoro selesai makan, Ganso menuntut pembayaran. Karena Luffy dan Zoro tidak dapat membayar, mereka berdua dirantai bersama sebagai hukuman. Sementara itu, Eldorago dan krunya mencapai Pulau Emas, tidak menyadari bahwa Nami berhasil bersembunyi di kapal mereka. Sebaliknya, Usopp dan Merry ditangkap. Karena takut dibunuh, Usopp lalu menawarkan untuk menguraikan peta Wunan. Di bawah bimbingan Usopp, kelompok tersebut menemukan sebuah lembah yang memiliki kastil besar, di mana Nami mencegat dan mencoba menghentikan mereka dengan mengklaim bahwa emas tersebut terkubur jauh di dalam tanah. Namun, Eldorago mulai menggunakan kekuatannya untuk meratakan area tersebut. Dampak serangan Eldorago dengan cepat menarik perhatian Luffy, Zoro, serta Tobio. Saat bertemu, Eldorago dengan mudah mengalahkan Tobio, dan akibat dirantai, Luffy dan Zoro menjadi kesulitan menghadapi Eldorago. Akhirnya, karena salah langkah, Luffy membuat dirinya, Zoro dan Tobio terbang ke bukit yang jauh. Sementara Eldorago dan krunya kebingungan, Nami dan Usopp menyelinap pergi. Saat kru topi jerami berkumpul kembali di bukit, Nami membuka kunci rantai Luffy dan Zoro dan mengungkapkan bahwa dia telah mencuri peta Wunan. Saat Nami mencoba membakar peta itu untuk menemukan pesan tersembunyi, peta itu terbakar menjadi abu. Namun demikian, Usopp mengingat petunjuk penting dari peta, yakni dataran tinggi yang panjang dan curam. Kru topi jerami bersama dengan Tobio mendaki separuh dataran tinggi dan menemukan gua untuk beristirahat. Mereka terkejut ketika mereka menemukan Ganso di dalam gua. Ganso lalu bercerita, mengakui bahwa Wunan adalah teman masa kecilnya. Wunan selalu mencemooh kehidupan desa mereka yang sederhana dan selalu mendambakan emas dan kejayaan. Pertengkaran kedua sahabat ini memuncak ketika Wunan memutuskan untuk menjadi bajak laut dan meminta Ganso untuk ikut dengannya. Ketika Ganso menolak, mereka mulai berkelahi dan akhirnya jatuh dari tebing. Meskipun Wunan berhasil menangkap benderanya yang tersangkut di dahan, Ganso menyadari bahwa itu tidak cukup kuat untuk menopang mereka berdua. Ia lalu melepaskan pegangannya agar Wunan selamat. Walaupun, pada akhirnya Ganso selamat dan pulih dari siderannya, Wunan telah meninggalkan desa dan tidak pernah kembali. Bertahun-tahun sejak itu, Wunan menjadi bajak laut dengan kekayaan yang tak terbayangkan. Sedangkan Ganso mewujudkan impiannya untuk memiliki restoran oden sendiri. Dan sekarang, setelah menemukan Pulau Emas, Ganso ingin Wunan mencicipi oden miliknya. Tersentuh oleh cerita Ganso, kru topi jerami dan Tobio membantu Ganso ke puncak dataran tinggi. Di sana mereka menemukan gubuk yang menyembunyikan terowongan bawah tanah. Namun, sebelum mereka bisa masuk, mereka diserang oleh Eldorago dan anak buahnya. Saat Ganso mencoba untuk melindungi Tobio, dia dipukul oleh Eldorago, yang kemudian menumpahkan dan menginjak odennya, hanya untuk ditinju oleh Luffy, yang kemudian memakan oden yang telah diinjak tadi. Kru topi jerami memulai serangan balik mereka. Zoro mengalahkan Golas dalam duel cepat, sementara Luffy melepaskan hujan pukulan yang akhirnya menghancurkan baju besi emas Eldorago yang berharga. Marah, Eldorago melepaskan teriakan sinarnya, hanya untuk dipantulkan kembali oleh Luffy dengan tubuh karetnya, dan kemudian melemparkan Eldorago dengan Gomu Gomu no Bazooka. Topi jerami, Ganso, dan Tobio kembali ke terowongan Wunan. Di dalam, mereka menemukan kerangka berdebu di regalia Kapten Wunan. Saat Tobio menangis, kru topi jerami melihat tulisan di dinding kamar dan mengenalinya sebagai surat kematian Wunan. Dalam surat tersebut, Wunan menyesal telah dibutakan oleh emas. Dia juga telah menyerahkan semua emasnya kepada pemiliknya yang sah, hanya menyimpan satu kenang-kenangan untuk dirinya sendiri, sebuah bendera robek yang menandai hari terakhir dia dengan Ganso.
Mengetahui arti kakeknya bagi Wunan, Tobio meminta maaf kepada Ganso. Bersama-sama, mereka memutuskan untuk memberikan Wunan penguburan yang layak, tetapi tidak sebelum mengantarkan kru topi jerami pergi, dan berjanji untuk bersatu kembali setelah mereka memenuhi impian mereka.